Memperingati tahun 1945 Saka, umat Hindu di Kabupaten Nganjuk menggelar pawai ogoh-ogoh dilakukan di halaman Pura Kertabuana, Giriwilis, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Selasa 21 Maret 2023. Sebelum kirap atau pawai berlangsung, seluruh umat Hindu mengikuti upacara Tawur Kesanga menjelang Nyepi yang dipimpin langsung oleh pemangku Pura Kertabuana, Giriwilis. Mangku Damri atau selaku pemangku Pura Kertabuana mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk menghormati dan menghargai tanah, supaya manusia berkesadaran bahwa tanah ini harus dirawat, dijaga, dikelola dengan baik. Selama 2 tahun pandemi, pawai tersebut hanya dilakukan di halaman Pura Kertabuana. Tahun ini, setelah pandemi, masyarakat sangat antusias melihat arak-arakan tersebut, sehingga menarik perhatian pengunjung. Ia menambahkan, penggambaran ogoh-ogoh sendiri adalah gambaran raksasa dari beberapa elemen yang dikarenakan sumber energi yang membesar, meliputi air, api, udara, angin, dan tanah. Dari beberapa elemen ini, jika membesar, akan menakutkan. Supaya umat paham, ogoh-ogoh setelah diarak lalu dibakar menjadi abu, dan abu inilah menjadikan kesuburan. Makanya digambarkan sesuai dengan kreativitas anak-anak. Selain itu, Mangku Damri juga mengatakan bahwa jumlah ogoh-ogoh sendiri ada 2 dan tidak ditentukan karena ogoh-ogoh sendiri bukan sesuatu yang baku, hanya sebagai simbol menumbuh kembangkan jiwa seni serta kreativitas pemuda. Gunanya apa? Supaya pemuda tidak lari dari budaya leluhur. Ya, tadi kan rangkaiannya dimulai dari Pura, berangkat dari Pura, ya, berjalan ke mana Monumen Jenderal Sudirman tadi, karena kita milih tempat yang tadi saya sampaikan bahwa jalan yang di timur itu perempatan, yang di barat pertigaan, di tengah itu sungai, jembatan kan, artinya kan tempat strategis. Nah, di sana diadakan upacara Mecaru dan Tawur Agung. Tawur Agung ya, Tawur itu kan pemberian penghormatan atau penghargaan kepada tanah. Tujuannya seperti apa, Pak? Ya, tujuannya kita menghormati tanah, ya, menghargai tanah, supaya manusia berkesadaran bahwa tanah ini harus dirawat dengan baik, harus dijaga, harus dikelola supaya lebih indah. Karena tadi upacaranya kan ogoh-ogoh diarak. Nah, ogoh-ogoh itu kan gambaran energi alam. Energi alam apabila besar kan menyeramkan. Makanya besarnya ogoh-ogoh ini kita proses sebagai simbol supaya masyarakat atau umat itu paham dengan simbolis. Ya. Jadi wujud ogoh-ogoh dibakar supaya menjadi abu. Abu kan menjadi kesuburan. Abu kan halus. Artinya bahwa unsur alam ini diproses di sumia supaya sifat unsur alam ini sesuai dengan kapasitas. Karena kalau sesuai kapasitas kan menumbuhkan sesuatu yang enak, ya, sesuatu yang indah. Karena alam ini harus serasi, selaras, dan seimbang. Kalau tidak serasi, muncul angin yang besar, ya, hadir air yang besar kan tentu menakutkan. Maknanya seperti itu. Ya. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya itu bagaimana, Pak, antusias masyarakat? Sama. Meskipun saat pandemi. Kalau saat pandemi masyarakatnya sebenarnya antusias, tapi kalau saat pandemi kita ogoh-ogoh tidak bawa keluar. Melasti pun tidak keluar dari Pura. Jadi baru ini setelah pandemi dibawa keluar. Ya. Makanya tadi sambutan warga kan begitu luar biasa. Cuma tadi ada kendala sedikit karena waktu, ya. Tadi ada jadwal yang mendadak, harus ketemu Bapak Bupati, jadi agak molor sedikit waktunya. Akhirnya kan acara istilahnya dipersingkat, tidak ada sambutan, tidak ada apa. Yang penting ritualnya berjalan. Tapi tidak mengurangi makna, tidak. Ada berapa ogoh-ogoh tadi, Pak? Ada 2. Kalau jumlah ogoh-ogoh sendiri ditentukan atau seperti tidak, apa? Ya.
jumlah ogoh-ogoh itu tidak ditentukan karena ogoh-ogoh ini juga sesuatu yang baku. Artinya ini ada bisa, tidak ada pun bisa. Ya, itu kan simbol yang diadakan supaya apa? Ini untuk menumbuh kembangkan pemuda-pemuda jiwa kreativitasnya. Begitu dikasih tugas membuat ogoh-ogoh kan jelas pemuda-pemuda ini punya kreatif, menumbuhkan kreativitas, ya, jiwa seninya ditumbuhkan. Akhirnya bisa profesional. Ya, satu menjaga pemuda supaya tidak lari dari budaya leluhurnya. Yang kedua juga mengamankan pemuda supaya pemuda-pemuda ini tidak salah bergaul dalam arti ke dunia-dunia yang tidak benar. Kalau selalu pemuda ini ada pembelajaran, ada event-event yang melibatkan pemuda, secara otomatis kan terbangun jiwanya. Harapannya seperti apa, Pak? Ya, harapannya sesuai dengan tujuan umat Hindu. Ya, tujuannya adalah moksantam jagadita, itiasa dharma, sejahtera lahir dan batin, berdasarkan berbuat dharma, berbuat kebaikan. Karena kesejahteraan itu dasarnya dari kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan tidak mungkin bisa sejahtera. Makanya anak-anak muda selalu diajak dilibatkan dalam semua ritual, dalam semua kegiatan. Bukan hanya anak muda, anak kecil pun seperti kemarin acara melasti kan anak kecil pun terlibat. Dari Nganjuk, Siti Nurholifah melaporkan.